Hai guys, kali ini kita berada di konten inspirasi desain family room bergaya Jepang style atau ruang keluarga ya. Yang gayanya itu atau stylenya ya style Jepang gitu. Dan yang pertama kita harus paham dulu mengenai gaya desain interior modern Jepang gitu. Jadi lebih ke pemahaman yang menurut saya ya, atau yang saya pahami, kalau misalnya kita mendesain sebuah ruangan apalagi menggunakan konsep dengan gaya Jepang, itu kita harus menggunakan bahan dan tekstur yang alami ya, atau bahan dan tekstur yang natural gitu, seperti dari wall panelnya atau dari penggunaan materialan seperti dari temboknya, atau penggunaan dari material lantai yang kalian lihat di dalam desain ini, terus penggunaan dari layout perabot ya yang ada di sini gitu. Nah, itu harus semuanya terlihat lebih natural dan alami gitu ya. Pokoknya intinya semua layouting perabotnya alami sama sederhana. Terus ciri yang kedua dari desain gaya Jepang style ini itu menggunakan warna yang netral ya, atau warna yang natural juga gitu. Jadi warna-warnanya itu lebih ke warna-warna yang alami. Kalau misalnya tadi bahan dan tekstur yang alami, berarti warnanya pun itu harus mengikut ke warna yang alami gitu ya. Seperti warna-warna yang ada di sini. Warnanya di sini itu diusahakan tidak ramai ya. Misalnya kita hanya menggunakan warna-warna yang monokrom atau warna-warna yang tidak terlalu norak, misalnya warna-warna kayu, coklat gitu, putih ya. Jadi warna-warna seperti itu sebenarnya adalah sebuah karakteristik dari gaya desain Jepang style gitu. Terus yang ketiga ya, yang menurut saya adalah membawa suasana alam ke dalam rumah. Membawa suasana alam ke dalam rumah itu sebenarnya ya bisa digambarin dengan materialnya ya. Kalau misalnya dari materialnya berarti sudah terpenuhi ya untuk konsep desain ini gitu. Tapi bisa juga suasana alami yang emang benar-benar alami, suasana alam gitu ke dalam rumah. Misalnya kalian mau buat taman di dalam rumah ya bisa juga kayak gitu. Cuman beberapa kondisi ya, misalnya lahan terbatas dan sebagainya, itu bisa disesuaikan filosofi dan konsep yang tersirat di dalamnya gitu. Jadi nggak harus emang benar-benar taman gitu ya. Bisa jadi kalian bisa bercerita dari materialnya itu menggambarkan suasana alam dan sebagainya. Kalau di sini ini ada ya, tetap saya sediakan sebuah space untuk menambah atau untuk memperkuat konsep Jepangnya. Jadi untuk bagian ini itu ada namanya juga tersendiri ya. Untuk bagian taman yang ada di dalam rumah itu ada juga bahasa Jepangnya. Nanti sebentar kita bahas ya untuk bahasa Jepangnya sendiri. Dan selanjutnya adalah kita memasang dekorasi yang memiliki makna ya. Jadi ada dekorasi yang memiliki makna mengenai budaya Jepang itu sendiri. Nah, untuk dekorasi itu sendiri saya nggak pasang di sini. Oh ya, di sini ada sih sebenarnya ya. Ini ada lukisan di sini, tapi ya lukisan ini itu nggak ada maknanya sama sekali sih. Ini hanya kayak perumpamaan aja, kayak aksesoris pelengkap aja. Jika misalnya interior ini itu menjadi sebuah output gambar yang saya presentasikan ke si ownernya gitu ya. Pokoknya intinya harus ada dekorasi yang mempunyai makna atau budaya Jepang ya, atau apapun itu, yang penting ada maknanya. Dan untuk poin selanjutnya lagi adalah kita membuat layouting perabot ya. Misalnya ini kan family room yang kita lagi bahas ya, atau ruang keluarga. Membuat layouting perabotnya itu atau perabotan yang ada di dalam ruangannya itu terlihat sederhana, tidak ramai, dan kalau misalnya kita ada di ruangan ini itu nyaman gitu, tidak berasa penuh atau tidak berasa ramai. Intinya nyaman aja ya, kayak seolah-olah kita itu ada di dalam ruangan yang suasananya itu natural, alami gitu. Intinya seperti itu untuk konsep Jepang yang saya pahami. Oh ya, tadi khusus di bagian sini ya, di bagian ini ada unsur Jepangnya yang memang secara khusus saya sediakan space agar memperkuat konsep Jepangnya sendiri. Ini namanya atau dikenal sebagai Tsuboniwa ya. Tsuboniwa ini itu adalah konsep
tanaman yang dibawa masuk ke dalam rumah, dan asalnya ini itu emang udah ada dari rumah-rumah Jepang tradisional zaman dulu gitu. Jadi ada sebuah tanaman kecil. Sebenarnya penggambarannya ini atau maknanya ini itu tanaman kecil, tanaman apapun itu gitu. Yang misalnya kalau ada di dalam sebuah pot bunga yang tanaman kecil, ya itu bisa jadi pemahamannya ke situ juga gitu, atau konsepnya ke situ juga. Cuman di sini tuh lebih ada in space, lebih masuk aja konsep Jepangnya, sama emang benar-benar alami walaupun tidak besar space-nya, yang penting ada gitu. Dan unsur alami ini tuh berpengaruh secara psikologis juga, dan untuk orang yang akan menggunakan ruangan ini atau yang misalnya kita beraktivitas di ruangan ini itu ya jadi tenang aja kalau misalnya ngelihat yang hijau-hijau gitu. Ya jadi ini itu namanya Tusuboniwa ya, atau kita menghadirkan tanaman atau elemen alam seperti tanaman pohon kecil, bambu, batu, air dan sebagainya. Intinya unsur alam yang memang benar-benar unsur alam gitu, bukan replika. Karena biasanya kalau misalnya zaman sekarang ya banyak yang taruh replika, misalnya kayak rumput buatan, terus kayak tanaman buatan. Nah itu jadi kita membawa sebuah yang alami, emang benar-benar alami gitu. Nah tadi itu bisa diartikan seperti ini. Misalnya ada pot-pot kecil seperti ini, yang penting ini alami gitu, benar-benar tumbuhan yang langsung dari alam kita bawa masuk ke dalam ruangan. Bisa jadi seperti ini kalau misalnya space dari ruangannya ini itu tidak mencukupi gitu, atau space ruangannya tidak memungkinkan untuk dibuat seperti ini ya, bisa jadi kayak gitu. Gak harus emang bener-bener kita sediain space, itu enggak gitu. Konsep dan pemahamannya bisa seperti ini atau sesederhana ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas dari konsep ruangan ini ya, kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini tuh ada saya bagi beberapa scan yang paling bagus menurut saya bisa menggambarkan atau melengkapi penggambaran dari ruangan family room ini gitu. Oke. Dan kita bakal langsung bahas dari segi materialnya. Untuk material yang pertama ya, yang paling bawah yang biasa kita pijahkan kaki kita atau lantai ya. Untuk lantainya ini itu menggunakan material parkit ya, bukan material yang dilapis-lapis gitu atau ditempel-tempel, enggak ya. Jadi ini emang benar-benar parkit asli. Kayak misalnya kalau lapisan yang ditempel-tempel itu ya banyak ya, misalnya vinil dan sebagainya gitu. Biar tahan aja kalau menggunakan material atau bahan yang memang aslinya parkit gitu, atau lantai kayu yang benar-benar asli ya. Jadi ya biar tahan aja, dan sensasinya juga emang lebih terasa sih ya. Ya walaupun harganya juga emang mahal ya. Oke, jadi untuk lantainya sendiri kita menggunakan parkit. Setelah itu untuk bagian dindingnya ya, menggambarkan suasana alam, ini menggunakan bahan atau material yang biasa disebut itu wall panel ya. Jadi ini adalah panel dinding yang dilapis. Terus jenisnya itu ada bermacam-macam. Ada yang HPL ya, terus ada yang vinil juga, terus ada yang WPC juga dan sebagainya gitu. Kalau yang ini itu penggambaran material yang menggunakan material WPC ya. WPC itu apa? WPC itu adalah kepanjangan dari wood plastic composite. Ya, ini campuran materialnya kalau dari yang saya baca itu 50% 50%. Jadi 50%-nya plastik, 50%-nya serat kayu ya. Jadi ini dicampur gitu. Sebuah olahan material modern yang biasa digunakan juga untuk menggantikan kayu. Sebenarnya banyak untuk menggantikan kayu asli itu, beberapa material kayak misalnya conwood dan sebagainya itu banyak banget ya. Selain WPC juga ada gitu. Oke, jadi kurang lebih itu kita pakai wall panel dengan jenisnya WPC. Setelah itu untuk plafonnya sendiri ya, plafonnya. Oh ya, jadi kita bakal langsung lihat aja langsung dari renderannya atau dari hasilnya ya. Seperti yang kalian lihat, saya bakal jelasin di sini. Nah, untuk plafonnya sendiri ini kita menggunakan bahan yang namanya itu PVC ya. Jadi kita menggunakan bahan yang namanya PVC di bagian sini. Dan untuk bahannya sendiri atau mungkin
ada yang belum tahu apa itu PVC, sebuah material modern juga atau olahan material yang kepanjangannya itu adalah polyvinyl klorida. Kelebihannya apa ketika misalnya kita menggunakan PVC ini? Ya, kelebihannya dari PVC adalah bahannya lebih elastis ya, fleksibel juga, dan juga kelebihan lain dari PVC ini itu lebih tahan panas dan juga mudah dibersihkan. Oke, jadi ini mudah banget dibersihkan, apalagi kalau dengan ketinggian ruangan yang tidak terlalu tinggi, ya bisa gampang aja sih kalau misalnya kita mau bersihkan atau kita mau melakukan perawatan gitu. Dan ya ini juga nggak mudah untuk meninggalkan noda. Oh ya, ini tahan air juga. Jadi kalau misalnya ya genteng atau atap rumah kalian mengalami kebocoran, terus airnya itu kan biasa tembus ke plafon tuh. Nah, kalau pakai plafon yang biasanya atau plafon yang terbuat dari bahan material gypsum, nah itu pasti bakal bocor plafon kalian karena ada air gitu yang nampung di sini. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, kalau PVC sih enggak gitu, dia nggak bakal bocor. Ya intinya anti bocor juga sih kalau menggunakan plafon dari material PVC ini gitu. Ya di bagian sini. Nah, di bagian sini itu dikhususkan memang ada perbedaan level atau perbedaan ketinggian ya, sedikit perbedaan ketinggian. Ini juga sebenarnya untuk membawa unsur Jepang. Nah, ada tuh ruangan, memang kalau di Jepang itu disediakan ruangan yang ruangan ketenangan yang memang di dalam situ itu kita butuh ketenangan, butuh bersantai, butuh yoga juga bisa di dalam situ gitu. Nah, ini sebenarnya menggantikan ruangan itu gitu. Ya, walaupun penampilannya berbeda ya atau fungsinya berbeda, tapi konsepnya itu lebih ke situ karena besaran dari luas ruangan ini itu ya nggak mencukupi untuk membuat satu ruangan khusus itu gitu, atau tujuan dari ruangan itu kita masukkan ke dalam sini walaupun tidak sama persis gitu, intinya arahnya ke sana. Nah, di sini itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk si ownernya bersantai. Ini kan langsung berhadapan dengan dengan jendela ya, jadi berhadapan dengan cahaya. Mau yoga juga di sini bisa gitu, mau baca buku bersantai pun itu maknanya ya ketenangan ya kan, dimana kita bisa dapat ketenangan, terus dimana bisa kita mendapatkan kenyamanan juga ya, bisa kita bersantai di sini ya, ibaratnya kayak tempat duduk buat tenang aja gitu di sini, buat santai-santai aja ya, kayak gitu sih untuk konsep dari perbedaan ketinggian space yang ada di sini. Nah, selanjutnya di bagian sini. Oke, di bagian ini itu lebih ke mesin ya. Jadi lebih ke mesin untuk gordennya. Jadi ini menggunakan automatical controller untuk gordennya atau hordennya bahasa Indonesianya ya, untuk biar hordennya itu bisa otomatis saja. Kalau misalnya kita nggak perlu lagi kita geser-geser. Nah, mesinnya itu yang ini gitu. Jadi untuk mengontrol automatic controller gitu. Terus di bagian sini tuh ada tambahan LED-nya untuk memperlihatkan kesan modern dari desain ini. Karena desain ini itu konsepnya memang Jepang, tapi mau dibuat modern ya. Intinya sesuatu yang modern itu dibalut dengan konsep atau style gaya Jepang gitu, biar nggak kuno-kuno juga gitu ya. Karena kalau misalnya memakai konsep gaya tradisional Jepang dulu ya nggak bakal seperti ini sih gaya desain ruangannya, karena berbeda masa ya, salah satunya itu berbeda masa, berbeda style juga gitu. Dan ya ada juga sih sebenarnya kalau misalnya kita membuat rumah gaya Jepang tradisional dan nggak ada unsur modernnya, bisa juga gitu. Berbeda orang, berbeda selera, intinya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu saya ngebahas dari desain ini, yang tentunya desain interior atau family room dengan gaya Jepang style atau gaya modern Jepang style. Saya Ardi pamit undur diri, dan jangan lupa juga untuk kalian support channel ini dengan cara kalian like,
komen, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar channel ini itu semakin banyak yang tahu dan juga semakin berkembang ya. Saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. See you di next video berikutnya. Bye guys.